Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kritik-kritik pada pemuda, pada mahasiswa. Ini kan sebagian besar mahasiswa. Katanya, mimpi terbesar saya, mimpi saya yang terbesar, yang ingin saya laksanakan adalah agar mahasiswa Indonesia berkembang jadi manusia-manusia yang biasa. Dalam tanda petik ya, menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang bertingkah laku sebagai seorang manusia yang normal, sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda, dan sebagai seorang manusia. Ini menarik ya. Setelah kamu bebas, mandiri, yang harus dilakukan apa? Pertama-tama, jadi manusia biasa saja. Penuhi fitrah kemanusiaanmu biasa-biasa saja. Kadang-kadang kan kita sudah, karena mimpi-mimpi besar kita lupa bahwa kita ini manusia biasa. Ya butuh makan, ya butuh minum, ya butuh nongkrong, ya butuh pacaran kalau laku, ya butuh oh iya kan. Jadi tidak harus menganggap dirimu istimewa. Penuhi dulu kondisi dasarmu sebagai manusia. Karena banyak orang tidak bisa lagi jadi manusia biasa. Banyak orang yang terlalu tinggi menilai dirinya. Ada orang yang jadi mesin, ada orang yang kayak binatang, ada orang yang banyak sekarang orang susah memposisikan dirinya. Maka latihanlah jadi manusia yang biasa. Mahasiswa juga begitu, jadilah mahasiswa yang biasa-biasa saja dulu. Manusia yang biasa-biasa saja dulu. Ini step pertamanya ini. Jadi, dan ini mimpinya Mbok ya, mahasiswa itu bisalah jadi manusia, jadi pemuda yang biasa, jadi mahasiswa yang biasa, jadi seorang manusia yang biasa dulu, yang normal-normal saja dulu. Kalimat selanjutnya, masih terlalu banyak mahasiswa yang bermental sok kuasa, sok menganggap penting dirinya, merintih kalau ditekan, tapi menindas kalau berkuasa. Nah ini yuk kamu cari sendiri ya. Ada nggak temanmu yang kayak gitu? Baru jadi ketua panitia 17-an aja misalnya, terus temennya pontang-panting melayani dia. Nah itu menindas. Kalau ditekan mengeluh, merintih, ada kesulitan dikit terus sambat-sambat. Kalau yang selanjutnya banyak mementingkan golongan, ormas, teman seideologi dan lain-lain. Ini tergolong mungkin yang tidak biasa tadi. Setiap tahun datang adik-adik saya dari sekolah menengah. Mereka akan jadi korban-korban baru untuk ditipu oleh tokoh-tokoh mahasiswa semacam tadi. Ayo, siapa yang suka nipu adik kelasnya? Jadi korban untuk jadi mahasiswa kelas elit tadi loh, yang sok kuasa tapi mudah mengeluh, gampang menindas yang di bawahnya, mementingkan kelompok ormas teman si ideologinya, terus mempengaruhi adik kelasnya agar gayanya persis kayak dia. Itu yang tidak disukai oleh Ki. Wong ya sama-sama manusianya, sama-sama mahasiswanya, normalnya hidup yang setara saja, bersenang-senang bersama di era muda, tapi sudah gayanya sudah sok kuasa. Padahal katanya Ki, mahasiswa itu punya tanggung jawab besar. Kenapa katanya Ki? Makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi. Jadi anak-anak muda itu jadi kuncinya sebenarnya, termasuk mahasiswa. Kalau mahasiswa kehilangan idealisme, kehilangan heroisme, tidak ada yang demo, tidak ada yang menyuarakan kepentingan rakyat.
Jadi dalam pandangannya Ki, mahasiswa ini vital. Maka pertama-tama dia harus ngerti caranya jadi manusia. Maka dia akan tahu fenomena yang non manusia, yang tidak humanis. Suarakanlah itu. Kalau mahasiswanya diam, tidak heroik, tidak idealis, ya selesai. Yang tua-tua kamu tidak bayangkan kan bapak-bapakmu, simbah-simbahmu terus demo orasi kayak kamu. Yang masih punya gairah semangat itu yang muda-muda, wakililah mereka. Itu yang ada di pikirannya Ki. Kalau kamu juga pendiam, sekarang kan mahasiswa cenderung pendiam, karena yang gerak sekarang bukan mulutnya tapi jarinya, mainan HP. Oke, saingan posting, saingan ngeprank tadi. Iya. Tapi waktumu habis, kapan kamu teriak-teriak? Heroisme, idealismemu mana, kan itu bahasa kasarnya Ji. Jadi kamu yang mahasiswa, setelah tadi kamu merdeka, sekarang saatnya bertindak. Pertama-tama jadilah manusia biasa yang manusiawi. Untuk bisa kamu mengenali mana yang tidak manusiawi. Jangan jadi elit yang sok kuasa. Jangan jadi sosok yang manja, yang mengeluh kalau ditekan, tapi ganasnya luar biasa kalau punya kekuasaan. Jadi itu tugasmu. Ya, introspeksi sendiri-sendiri. Oke, terus. Nah, yang dilihat oleh Ki, realitas baru inilah yang dihadapi pemuda-pemuda Indonesia yang penuh dengan idealisme. Kalian mahasiswa yang idealis, tantanganmu juga berat. Makanya tadi jangan santai-santai. Kalau kamu menjadi manusia yang non-kompromistis, kamu kritis, ada ketidakadilan, kamu gugat dan macam-macam dengan idealismemu, maka katanya Ki, orang-orang dengan aneh dan kasihan akan melihat mereka sambil geleng-geleng kepala. Dia pandai dan jujur, tapi sayangnya kakinya tidak menjejak tanah. Jadi katanya Ki, siap-siap ya, nanti kamu yang idealis akan dikritik semacam ini. Ya sih kamu pinter, ya sih kamu cerdas, tapi pikiranmu melangit. Tapi kamu idealis, tidak lihat kenyataan. Kamu kan kalau dikritik kayak gini kan langsung menggerut. Tapi tantanganmu memang itu. Katanya Ki, kalau kamu non kompromis, kamu akan dianggap orang yang tidak membumi, tidak tahu kenyataan, tidak ngerti situasi. Tapi tidak apa-apa, tantang menyerah harusnya. Tapi kalau kamu tidak kuat, ya ambil jalan kedua. Atau dia kompromi dengan situasi yang baru, lupakan idealisme dan ikut arus, bergabung dengan grup yang kuat, partai, ormas, ABRI, dan lain-lain. Dan belajarlah teknik memfitnah dan menjilat. Ya, nanti kamu akan sukses, karir hidup akan cepat menanjak. Atau kalau mau lebih aman, kerjalah di sebuah perusahaan yang bisa memberikan sebuah rumah kecil, sebuah mobil, atau jaminan-jaminan lain, dan belajarlah patuh dengan atasan. Kemudian carilah istri yang manis. Iya. Terus kehidupan selesai. Jadi kamu boleh milih pilihan pertama atau pilihan kedua, kompromi apa non kompromi. Kalau hanya ingin kesenangan jangka pendek, tidak berpikir jauh ke depan, ya kamu boleh yang kompromi sajalah. Yang penting lulus, IPK-nya tinggi, daftar PNS diterima, terus nyari istri, kemudian punya anak, membesarkan anak, hidup selesai. Tidak ada idealisme standar. Jadi boleh kamu pilih gaya pertama atau gaya kedua, katanya Ki. Jadi kalau yang gaya pertama, kamu akan tabrakan dengan banyak sekali pihak. Mungkin
orang tuamu, mungkin masyarakatmu, mungkin pemerintah, macam-macam. Tapi tujuannya kan tidak jangka pendek, tapi jangka panjang. Jadi itu cirinya pemuda. Nanti tabrakan dengan banyak hal. Gini kan terkenal kritis, apa aja dikritik. Kalau dia tidak cocok, ya dikritisi. Meskipun dia anti komunis, tapi waktu terjadi pembantaian kader-kader komunis, ya dia mengkritik dengan keras. Jadi memang kritis, dan ini kan kayak tabrakan terus. Zaman Presiden Soekarno mengkritik komunisme, zaman Presiden Soeharto mengkritik pembantaian komunisme. Itu kan tabrakan terus dengan kekuasaan besar. Tapi itulah idealismenya. Karena satu-satunya yang dia junjung adalah kebenaran. Jadi bukan kelompok, bukan ras, bukan etnis, bukan ormasnya, bukan organisasinya. Kalau ada fenomena yang keliru, ya disebut keliru. Dan itu resikonya nanti berat, panjang. Dia diteror bolak-balik, dia pernah diserempet mobil, dia macam-macam. Tapi itu perjuangan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.